Sebodyguard apa kita kepada anak itu gitu ya. Keislaman seseorang itu dilihat dari kesia-siaan yang dia tinggalkan. Menjadikan jalan dia untuk bisa ingat kepada Allah gitu kan ya. Sehingga terbangunlah komunikasi atau engagement antara anak dengan kita. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Rindu mengekang menyebut namamu berulang-ulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama podcast Papa Rimba, Paparazi. Podcast Papa Rimba asyik dan menginspirasi. Agak magza ya, nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting banget untuk kita semua dari kacamata sebagai seorang ayah. Dan tentunya pembahasan kita tidak akan jauh dari seputar parenting, yaitu tentang digital bodyguard. Itu melindungi fitrah anak di dunia maya. Nah, sebelum kita mulai, saya butuh gunting dulu deh kayaknya. Ada gunting nggak? Coba, gunting. Bukan gunting yang itu. Gunting bukan sembarang gunting. Untuk memotong cakwe odading. Kita lanjut acara penting yang isinya full daging. Ya, kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kang Hasbi Ar-Rasyid yang merupakan Papa Rimba Indonesia dan juga beliau juga aktif di banyak sekali kegiatan dakwah anak muda di Kota Bandung. Apa kabar Kang Hasbi? Alhamdulillah sehat Kang Adit. Masya Allah, pagi-pagi ya sudah nongkrong di Sekolah Rimba Indonesia ya. Di ketinggian gunung. Di ketinggian gunung ya. Ini kita ada di Syahdu. ketinggian Syahdu 1200 mdpl ya, Kang Hasbi ya. Ya, Tahu nggak mdpl singkatannya apa? apa Kang Adit? Menanti dalam pelukan. Ya teman-teman, ya udah mohon maaf ya, kita ini temanya parenting tapi pembahasannya akan sedikit santai ya, karena boys will be boys ya, jadi kita perlu sedikit main-main, nggak bisa terlalu serius ya. Kang Hasbi, kita mulai nih. Nah, kita akan bahas tentang digital bodyguard, itu melindungi fitrah anak di dunia maya. Tentunya bukan Maya Ahmad ya. Ya, Bukan ya. Tapi di dunia maya, bukan Ahmad Dhani. Ya, digital bodyguard melindungi fitrah ayah di dunia maya. Nah, fitrah itu apa sih Kang Hasbi, menurut Kang Hasbi sebagai seorang ayah dan juga aktif di dunia dakwah? kalau umumnya fitrah itu sering disebut murni ya, berarti murni gitu kan. Secara umum lah gitu ya. Berarti belum terkontaminasi apapun gitu ya gitu. Oke. Tapi kalau kita merujuk pada firman Allah gitu, Allah mengatakan fitrah itu apa sih sebetulnya? Surah Ar-Rum ayat 30. Jin saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ini Allah menyebut kata fitrah di dalam ayat ini, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah. Banyak mufasir yang menyebutkan bahwa fitrah dalam artian ayat ini itu adalah menafsirkan bahwa fitrah ini adalah agama Islam. Fitrah ini agama Islam. Agama Islam. Hmm. Artinya ketika manusia itu diciptakan dengan perangkatnya gitu, dengan perangkat yang menempel pada penciptaannya itu gitu kan. Allah itu tidak menciptakan manusia itu sia-sia gitu. Pasti ada tujuan kenapa diciptakan gitu. Melindungi fitrah anak di dunia maya. Nah, menurut Kang Hasbi, apakah dunia maya ini jadi ngeganggu fitrahnya mereka? Dikatakan mengganggu atau enggak tergantung kita yang mengontrolnya tadi. Nah, Jadi bahasa bodyguard itu, sebodyguard apa kita kepada anak itu gitu ya, kata-katanya gitu. Sehingga bisa menjadikan si media sosial dunia maya ini hal yang mungkin dikatakan banyak orang itu mengganggu, tapi ternyata ini bisa jadi bermanfaat juga sebetulnya mah gitu. Menarik ya. Bisa jadi bermanfaat juga. Juga, Karena gitu. kan kita sering juga tuh ngelihat seliweran lah di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Iya, Jangan kasih gadget sama anak gitu ya. iya. Jangan kasih nonton gitu dan lain sebagainya Iya. ya. Nah, berarti Kang Hasbi strict banget dengan tidak mengasih nonton sama anak, atau enggak dipilih atau enggak dijam, itu gimana tuh? Kita juga mengikuti apa ya, zaman mungkinnya orang juga tahu ada media sosial, ada ini gitu. Tapi ya tidak diperkenalkan dengan hal-hal yang sifatnya dia punya kendali sendiri gitu. Maksudnya kita batasi hal-hal yang memang bermanfaat buat dia gitu dari konsumsi media sosialnya gitu. Koridornya sih cuma satu sih. Kalau saya sih
ngambil nasihat dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyinya seperti ini, Kang. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi tanda baik keislaman seseorang itu dilihat dari kesia-siaan yang dia tinggalkan. Kesia-siaan yang ditinggalkan. Iya gitu. Jadi hal-hal yang tidak berguna baginya dia tinggalkan. Gitu. Artinya gini, ketika kita mempunyai koridor seperti itu, maka bagaimana tataran teknisnya untuk menerapkan kepada anak gitu, meninggalkan yang sia-sia dari media sosial. Maka siapa yang lebih tahu dan lebih paham tentang apa yang bermanfaat, apa yang sia-sia tentang media sosial? Pasti orang terdekatnya. Yang pastinya pasti orang tuanya. Orang tua ya. Orang tuanya gitu kan. Oke. Bisa dibagi nggak Kang contoh konkretnya nih biar nanti para audiens juga bisa mencontoh mungkin dari Kang Hasbi. Saya mah nerapin ke anak berapa jam seminggu sekali atau gimana tuh sama anak? Yang sering saya terapkan di rumah sih sebetulnya gini. Kayak self reward aja sih buat anak gitu ya. Karena seneng nonton mungkin. Nah, saya fasilitasi kayak kan misal dari hari Senin sampai hari Jumat dia harus sekolah pagi-pagi gitu. Ya, kita istilahnya apa ya, bernegosiasi tentang hal tersebut. Kalau bisa berangkat lebih pagi ke sekolah dengan semangat gitu kan, nanti di hari Sabtu boleh nonton. Oh gitu. Boleh nonton gitu. Oke, Dari menarik. jam, saya biasanya ngasih dari pagi sih, dari jam 8 sampai sebelum zuhur. Oh, oke. Ngasih waktu, kemudian dia udah tahu pasti yang akan ditonton tuh tentang ini udah tahu sih. Udah tahu gitu. Artinya kita sudah menyiapkan tontonan yang memang menurut kami itu akan mendukung value anak kita kemana gitu. Wah, menjadikan jalan dia untuk bisa ingat kepada Allah gitu kan ya. Ditanya, diceritain gitu. Orang tuanya ikut terlibat gitu dalam nonton itu sih kalau kata keren saya. banget ya. Jadi memang kebiasaan kita tuh Kang, memang kan anak itu disuruh diem ya. Ya itu. Ameh cicing gitu ya. Padahal fitrah anak itu memang bermain. Nah, jadi ketika nonton pun kita tetap mendampingi ya, dikontrol lah ya bahasa kita nyaman, tapi dengan bahasa yang baik mungkin Kang ya. Ternyata tidak semua konsumsi di internet itu berdampak negatif ya. Tergantung kita juga bagaimana mengarahkan anak-anak gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang Kang Dek nanti nontonnya ini ya ABCD misalnya. Terus tiba-tiba dia berselancar aja kemana gitu. Nah itu kumaha gitu nggak sih? Ya, tidak bisa dipungkiri hal itu terjadi di setiap kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan dunia maya. Nggak 100% ideal gitu. Iya. Nonton kisah para nabi gitu. Dari pagi sampai siang nonton kisah para nabi. Gitu ya. Nggak seideal itu. Ya, artinya tadi saya ngomong di awal, kehadiran kita sebagai bodyguard, digital bodyguard bagi anak tuh betul-betul penting dan sangat berperan sekali gitu di sana. Gitu. Nah, tataran teknisnya ya tadi, apakah kita juga ikut nonton, kemudian menggali hikmahnya, ngobrolnya gitu, kemana gitu, dan sehingga terbangunlah komunikasi atau engagement antara anak dengan kita. Oke, siap. Pernah ini nggak sih Kang emosi gitu ketika ngasih tahu anak nonton terus dan sebagainya gitu ya? Iya Kang, ini pengalaman sih sebetulnya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni. Insya Allah udah tobat kayaknya nih. Gimana? Jadi kalau anak kan lagi asik nih ya, kita udah ngasih range waktu dari jam 8 sampai menjelang zuhur itu. Kan lagi asik-asiknya nonton, apalagi ini satu episode aja belum selesai nih. Masih di tengah-tengah terus kita. Nah, ini udah mau zuhur nak. Setengah jam lagi kita harus siap-siap gitu kan. Ya tadi mungkin kefakiran saya dalam ilmu mendidik anak mungkin ya. Nggak komunikasi, nggak apa gitu ke anak. Ini udah habis ini. Matiin aja gitu kan si tontonannya gitu kan. Iya. Si anak protes kan, marah gitu. Kemudian kita sebagai orang tua juga kadang merasa superior gitu. Anak marah ke kita gitu, kita juga nggak mau gitu itu gitu. Terus kita berbalik memarahi dia gitu. Padahal ya itu sih momen dimana saya juga
nggak ideal dulu berbicara sekarang gitu dengan dulu yang dilakukan gitu. Anak kena marah, kena ini, malah jadi ya tadi oke lah nontonnya mungkin bermanfaat, tapi setelahnya jadi nggak jadi berefek negatif gitu. Anak kena marah sama kita gitu. Iya, iya. Ya gitu. Memang dibutuhkan kesabaran juga ternyata ya, Kang Hasbi ya. Betul, Jadi betul. namanya juga anak-anak, saya juga ngerti banget nih kepada semua netizen, para orang tua, terutama orang tua muda ya, yang punya anak usia mungkin 7 tahun gitu ya, 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Usia-usia seperti itu memang kita tuh dituntut untuk punya kesabaran yang lebih tinggi Kang ya. Betul. Karena anak-anak, apalagi anak-anak sekarang yang katanya generasi alfa, itu nggak bisa dikasih aturan begitu saja. Ya, kalau nggak boleh, dia pasti nanya, kenapa? Bener nggak Kang ya? Nah kadang tuh kan anak tuh justru makin dibentak, makin dikekang, itu makin memberontak. Ya, makin Betul. dilarang, mereka makin pengen gitu. Nah gimana nih Kang Hasbi sendiri menyeimbangkan kontrol antara kebebasannya dia untuk bereksplor, Ya. sama kita juga harus ngejaga nih sisi emosionalnya dia gitu, si anak tersebut. Yang banyak harus dilakukan itu adalah komunikasinya sebetulnya Komunikasi. kan. Komunikasinya dengan Iya, iya, anak iya, tuh iya. gitu kan. Kenapa yang ditontonnya ini nggak itu gitu. Itu kita kasih penjelasan baik dan buruknya gitu, manfaat dan ininya. Kemudian ya tadi interaksi Tea gitu ya, komunikasi Tea ketika anak nonton tuh tadi sebisa mungkin kita terlibat juga Kita untuk terlibat ngobrol ya. gitu. Ya, ya, Ngobrol benar, tentang benar, benar, tontonan dia seseru apa sih gitu. Kita juga ikut seru gitu. Kayak gini Bisa juga seru kita ya. ikut seru di Jadi sana kita gitu. ikut menyelami dunianya mereka Menyelami ya, Kang, dunianya ya. mereka gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, menarik banget nih obrolan kita sama Kang Hasbi hari ini ya. Tentunya waktunya juga kita terbatas ya Kang Hasbi ya. Kang Hasbi juga mungkin ada kesibukan yang lain. Ada kesibukan lagi Kang? Oh, nggak ada. Nggak ada. Sama saya juga sih nggak ada sebenarnya. Ya, ya teman-teman, ini menarik banget tadi beberapa hal yang perlu kita highlight, bahwa dunia maya itu bukanlah sesuatu yang sangat mengerikan ya Kang ya. Iya, betul. Tidak semuanya negatif kok. Ya, seperti hutan rimba, di sana memang ada banyak, ada macan tutul, ada ular, ada makanan yang beracun, Iya. tapi ada juga di sana buah-buahan yang nikmat, buah-buahan yang manis, tergantung bagaimana kita menyelaminya. Nah, kita sebagai seorang orang tua itu bisa menjadi bodyguard yang baik untuk seorang anak. Kalau bicara kendala, pasti ada dong Kang ya. Wah, banyak sekali kan. Banyak banget ya. Banyak sekali, Kang. Nah, tapi kan kita punya kendala, Allah punya kendali. Ya, kita punya masalah, Allah punya solusi. Ya, mungkin kita saja pada hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Kang Hasbi sudah Sami-sami, meluangkan waktunya. Kang Adi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan obrolan yang lebih menarik lainnya, Kang Hasbi. Siap, Siap. insyaallah. Ada closing statement mungkin dari Kang Hasbi Closing untuk statement. para ayah. Untuk para ayah, para orang tua. Hmm. Satu mungkin nasihat dari ulama gitu ya. Mhm. Tentang bagaimana kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai ayah dan kita sebagai ayah, ketika kita menginginkan sesuatu yang bermanfaat, entah itu buat kita, terutama khususnya untuk penerus kita, anak kita gitu kan ya. Ada nasihat yang diberikan ulama, ihris ala ma yanfa'uk. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Masya Allah. Fasta'in billah wala ta'ziz. Dan meminta pertolonganlah kepada Allah dan jangan pernah berputus asa. Jangan pernah putus asa. Itu aja, Begitu, Kang. Kang. Masya Allah, luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Saya Ditya Gumbira dan Kang Hasbi bersama Kang Along. Jadi pengiring kita pada pagi hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.